Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Vice Rector Research and Technology BINUS University, Profesor Dr. Juneman Abraham di sini. Ya, gimana Prof kabarnya? Ya, baik, sehat Oke, ya. kita nggak mengganggu jadwal risetnya Prof lah ya? Enggak Ini dong, enggak ya? Felis. Ya, Oke. ini waktu spesial justru ini. Nah, pas banget nih karena Prof juga berkecimpung di bagian riset, kita akan ngobrol soal kontribusi BINUS untuk memperkaya riset di Indonesia tuh seperti apa sih Prof? Ya. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut kontribusinya BINUS ya Prof, Ya. kita mau tahu dulu sih seberapa penting sih atau seberapa besar riset ini tuh berkontribusi untuk Indonesia? Iya, terima kasih Felis ya pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa Indonesia butuh development ya, dalam arti pembangunan begitu ya, di segala aspek, segala bidang. Dan sekarang itu sudah eranya kalau pemerintah atau siapapun ingin membuat kebijakan pembangunan itu harus berbasiskan bukti. Ya, bukti yang dimaksud adalah bukti ilmiah ya, atau sering disebut sebagai evidence-based policy. Dalam berbagai aspek, mau di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, gitu ya, itu semuanya membutuhkan riset. Oke, berarti memang peluangnya itu banyak, Betul. sektornya juga banyak, Sektornya apapun juga itu banyak. butuh Betul. riset ya. Betul. Itu akan membantu penerapan implementasinya lah, sebuah program Ya. kegiatan seperti itu ya Prof. Betul. Ya. Target nih Prof, di tahun ini risetnya BINUS gitu yang dilakukan tuh targetnya kemana sih? Mau membangun dan memberdayakan masyarakat tuh seperti apa? Iya, sebenarnya kalau berkaca dari kekuatan BINUSian ya, dalam arti para peneliti dan para dosennya, kita memang punya bidang-bidang riset prioritas, katakanlah seperti itu, begitu ya. Misalnya tercermin dalam kelompok-kelompok riset atau sering disebut sebagai research center dan research interest group kalau di BINUS begitu ya. Saat ini ada 10 kelompok riset dan itu mencerminkan sektor-sektor yang menjadi prioritas BINUS saat ini begitu ya. Ada yang berfokus pada food biotechnology gitu ya, ada yang mengembangkan pisang torpedo, ada yang mengembangkan keladi tikus untuk minuman fungsional pencegah kanker misalnya, seperti itu ya. Kalau tadi ditanya kita mau fokus kemana, kekuatan kita di mana, saya mencermati bahwa salah satu kekuatannya justru di sektor kesehatan gitu ya. Sebagai contoh misalnya pada waktu COVID-19 ya, ada researcher kita dari Center of Excellence saat ini ya disebutnya ya, itu membuat robot pelayan di rumah sakit mental di Wisma Atlet dan sebagainya begitu, bisa dipakai begitu ya. Kemudian ada juga researcher kita ya 2024 dapat semacam Nobel nasional ya, saya mungkin boleh bangga menyebutkan Prof. Ben Spardamean gitu ya. Dia misalnya ada riset-riset tentang yang menggunakan AI terhadap kanker kolorektal. Oke, nah itu udah jadi bukti konkret bahwa riset ini benar-benar maksudnya memberdayakan ya, membangun dan memberdayakan masyarakat karena membuka peluang juga, kolaborasi juga sama pihak rumah sakit gitu, dan itu baru yang kesehatan. Tadi udah disebutin ada makanan juga yang food itu. Itu mungkin bisa masuk ke programnya Pak Prabowo kali ya. Program makan bergizi gratis gitu. Betul. Gimana sih Prof cara profesor dan mungkin rekan-rekan yang lain untuk mengkurasi banyaknya riset ini biar tetap hasilnya tuh maksimal gitu? Memerlukan strategi. Kita ada masanya ya kuantitas dulu begitu ya, supaya membudayakan awareness tentang riset itu terjadi ya. Sekarang kita mulai melangkah supaya kualitas kita lebih meningkat. Di antaranya kita menggalakkan kolaborasi internasional ya dengan peneliti internasional yang katakanlah internasional kita pasang standar nih ya. Kolaborasi dengan top 200 QS rank university misalnya begitu ya. Karena kita juga melihat berdasarkan data yang ada, kolaborasi internasional dengan universitas berkelas dunia yang lainnya itu bisa meningkatkan dampak dari riset kita. Kedua, selain kolaborasi dengan universitas top, juga dengan industri-industri top juga. Kemudian ada lagi strategi kita itu adalah ada dampak yang nyata di lapangan begitu ya. Maka kita sedang menggalakkan sekarang
ya bagaimana supaya hasil-hasil riset kita itu mengalami transformasi, tidak hanya dalam bentuk paper dengan jargon-jargon ilmiahnya, tapi akrab buat masyarakat ya di Instagram, di LinkedIn, di YouTube. Kita ada hashtag khusus loh, Smart Viewer ya. Nanti cari aja di Instagram, LinkedIn atau di TikTok, yaitu hashtagnya Binus Research Point ya. Binus Research Point. Nanti bisa dilihat, silahkan dinilai kualitas dari riset dari teman-teman kita ya. Selain itu kita juga menggalakkan supaya riset-riset kita itu dipakai di masyarakat, di UMKM misalnya, usaha mikro kecil menengah gitu ya. Kita punya riset-riset consumer behavior yang bisa dipakai oleh UMKM supaya mereka lebih berdaya lagi. Dan jangan lupa juga kita ketika tadi pertanyaan mengkurasi tadi gitu ya, kita juga mengaktifkan peers kita ya, karena untuk menjaga kualitas ini peer review itu penting ya. Peer review itu artinya teman sejawat yang ikut memberikan penajaman-penajaman terhadap konten publikasi kita begitu ya. Bahkan saya nanti akan menghadirkan sebuah program baru yaitu post publication peer review. Jadi yang sudah publish pun direview lagi supaya apa? Nanti menginspirasikan riset berikutnya lebih berkualitas lagi. Jadi nanti akan ada portal di mana setiap reviewer, misalnya saya baru publish, nanti misalnya Felis dosen gitu kan bisa kasih komentar, saling kasih feedback ya, kasih Prof, feedback yang sudah terbit loh ya. Jadi kita nggak berpuas diri dengan yang sudah ada. Ya. Itu cara-cara kita untuk menjaga kualitas dari riset kita. Tapi kalau untuk kualitas secara informasinya ya Prof ya, mungkin kan lagi ada isu juga nih soal korupsi ilmu ya. Takutnya tadi juga udah di-mention soal AI, secanggih itu loh AI. Maksudnya untuk bisa ngambil informasi segala macam. Apakah Binus University itu sudah punya mitigasi tersendiri untuk riset-riset ini nih, kualitas riset-riset ini, biar riset yang dihasilkan itu tidak terjerat korupsi ilmu itu sendiri ya Prof, karena Profesor Juneman sendiri tuh juga ngebahas soal korupsi ilmu ya di orasi ilmiahnya kemarin. Iya, salah satu yang kita sedang garap sebenarnya itu adalah policy atau kebijakan di lingkungan Binus supaya tadi ya mencegah. Langkah pertama sederhana, akui bahwa kita menggunakannya ya. Ngakuinya gimana? Ngakui secara tertulis. Ya, di paper itu ada section acknowledgement. Misal, saya menggunakan ChatGPT untuk memperoleh inspirasi menyusun introduction dari paper saya. Jadi ada pengakuan, sebenarnya tidak murni karya saya. Saya bekerja sama dengan AI. Ini juga saya sampaikan di tulisan saya bahwa AI ini banyak orang bilang hanya tools, alat. Ya, saya koreksi, AI sekarang bukan hanya tools atau alat. Dia adalah mitra sekarang ya dari manusia. Oleh karena itu kita perlu mengakui kalau kita dibantu, diasisteni, ya kan? Saya juga himbau pada semua pihak di kampus masing-masing. Saya sudah bicara juga di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, membawa kita berefleksi apa sih sebenarnya makna dari korupsi. Apakah harus ada kerugian keuangan? Nggak cuma soal 6 triliun ya. Nggak cuma soal itu loh teman-teman. Tapi soal pendidikan juga. Soal pendidikan juga. Ya, informasi itu juga ada korupsinya seperti itu juga ada ya. Persis. Mari kita minimalisir kecenderungan koruptif yang ada pada diri kita dan di lingkungan kita. Oke, nggak cuma soal SDM nih Prof, kalau riset ya. Tapi juga dibutuhkan mungkin fasilitas atau dukungan lain. Nah, Binus sendiri memberikan dukungan seperti apa ya, Prof? Tentu saja infrastruktur dan pendanaan itu basic ya. Kita buka ya usulan proposal pada Binus untuk bikin misalnya advanced laboratory. Ya, ini sedang berjalan ya. Kita sedang bikin untuk melengkapi laboratorium kita yang sudah ada ya. Silahkan mengajukan. Itu sudah ada beberapa proposal. Selain juga dana-dana hibah penelitian internal maupun eksternal kita kawal ya, coaching strateginya meraih hibah internasional seperti apa. Kita juga melalui tadi ya kelompok-kelompok riset tadi ya. Kelompok-kelompok riset yang sifatnya multidisiplin ya. Jadi kita ingin supaya riset-riset kita kan sekarang eranya itu ya, trennya ya. Banyak masalah itu kompleks, tidak bisa didekati dengan satu pendekatan saja. Soal jari prostetik saja misalnya. Apakah itu murni masalah health science gitu ya, atau masalah biologi? Saya kira enggak. Ya. Ada aspek soal estetika mungkin? atau
mungkin ada kultur, keyakinan tertentu yang belum bisa menerima. Nah, jadi itu multidisciplinary sekali yang kita sediakan kelompok-kelompok riset. Conference, jangan lupa, BINUS itu punya conference sendiri loh ya, Smart Viewers ya. Boleh dicatat ya, namanya BINUS Joint International Conference ya. Ada beberapa conference yang terindeks Scopus begitu ya, yang bereputasi. Di samping itu yang kita kemarin baru luncurkan beberapa bulan yang lalu adalah skripsi multidisiplin. Ya, jadi teman-teman kalau skripsi multidisiplin ini nanti teman-teman misalnya dari mana, psikologi, nanti bisa dapat teman dari computer science, pembimbingnya bisa 2 gitu, multidisiplinnya bisa 3 disiplin gitu ya, punya dapat teman juga, teman baru, kenal bidang ilmu lain juga, gitu memperluas kan. wawasan juga ya, memperluas Prof, wawasan jelas gitu sih. ya, dan itu nanti berguna untuk di dunia karir ke depan. Nah itu ya teman-teman, ada beberapa hal tadi yang patut dicatat. Kalau BINUS itu udah punya press conference sendiri, terus mungkin Prof nih sebagai penutup ya, mungkin boleh dikasih semangat Prof, kata-kata gitu Prof, penyemangat untuk mereka yang mungkin lagi stuck. Iya, jadi teman-teman Smart Viewers, bahwa riset itu berkontribusi ya pertama-tama justru terhadap diri kita sendiri ya. Kita bisa mengambil keputusan dengan lebih masuk akal, lebih rasional, lebih jernih, ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih accountable dan sebagainya. Ya setelah itu tentu teman-teman nanti akan berkarir gitu ya di perusahaan, di industri, di pemerintahan, bahkan bikin startup, company dan sebagainya. Ya itu kontribusi riset akan sangat bermakna sekali dalam menyusun planning, strategi. Ya kalau nanti menghadapi obstacle atau kendala, saya harus makan apa ya. Saya rangkum dengan tadi ya, my research, my career, my future. Nah mungkin itu aja Prof. Ya. Kembali ke studio.